Emang kau biar bisa hafal Quran tuh apa yang harus dipunya? Yang bikin kamu pengen di pesantren, kenapa? Aku sebetulnya hidup gak perlu siapa-siapa, aku cuma perlu Allah untuk hidup. Karena kalau kalian menyebabkan dosaku diampuni, maka kalian mendapatkan pahala. Nah itu. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Bilang stop ya. Stop. Oke. Allazina amanu Wallahu khairul makirin. Wasabiha. Bismillahi. In the name of Allah. Gugup. Assalamualaikum guys. Kita kedatangan teman-teman Hafiz Indonesia tahun 2019. Di sini ada Nino, Nuno dari Semarang. Sini, ayah bunda. Ayah bunda. Papa mama kan? Ayah bunda. Lupa kan ya? Ayah bunda. Oh iya ya. Dari tadi aku mama papa terus. Datang langsung dari Semarang, silaturahim ke sini. Kemudian juga ada Aiman bersama dengan Abah dan Ambu ini dari Cimahi, Bandung. Iya. Jadi gimana itu tuh? Kamu kegiatannya apa? Talk show. Kamu di depan orang banyak. Iya. Ngapain? Ngomong Terus ngomong tentang yang memotivasi orang-orang untuk menghafal Quran sama Ustaz istighfar. emang kau biar bisa hafal Quran tuh apa yang harus dipunya? Ya maksudnya harus punya Quran. Harus punya Quran. Apa yang dihafalkannya gitu. Terus kalau kita malas, nah itu yang aku sebut kemarin. Jadi kita kalau lagi malas, kita ingat perjuangan sahabat gitu, sama kita rekreasi dulu gitu. Misalnya rekreasi yang ringan aja, misalkan kita jalan-jalan keliling komplek gitu atau apa gitulah yang kata kan Ustaz Istighfar kemarin cerita ke aku, ada anak yang biar dia bisa semangat lagi, dia harus lihat kereta lewat dulu. Lewat kereta semangat lagi, nanti beberapa hari kemudian pengen lihat kereta lagi, ngapain lagi, nanti beberapa hari kemudian dia pengen lihat kereta lagi, terus habis itu semangat lagi, ngapain lagi, terus beberapa hari kemudian lagi dia akan lihat kereta gitu. Terus gitu. Kok kamu sendiri kalau lagi malas ngapain? Ya ngapain aja yang ada di rumah, main basket biasanya. Tapi jawaban kamu kayak kemarin bukan itu apa ya? Iya, Salah satu jawabannya apa ya? Salah satu jawabannya untuk mengingat bahwa kalau untuk menghafal Quran itu tidak mungkin mudah. Jadi Harus ada usahanya. Seperti pepatah Arab apa? Seperti pepatah Arab, ajma'ut tala'u annan na'im ba'dul kabin na'im. Telah bersepakat orang-orang yang sukses bahwa kenikmatan tidak bisa didapat dengan kenikmatan. Jadi kalau kita mau bisa ngafalin Quran, kita harus kita harus mengorbankan perjuangan. Nah, kalau kamu bosan biasanya kamu basket. Udah basket capek tidur. Iya, udah tidur. Bangun malas lagi, basket lagi. Kalau nggak basket ya main sama kucing gitu. Kalau Nino Nuno ngapalinnya gimana? Ngapalin. Jangan ngapalin, cuma langsung ngapal sendiri. Enggak lah. Iya. Tapi ini yang menarik, ini mereka semua itu ini ternyata seumuran sama Rakana Raina. Mereka lahir tahun 2010. Mereka semua baru lulus dari SD gitu ya. Iya. Kalau Aiman SD-nya emang homeschooling dari dulu ya? Iya, sejak kelas 1. Berarti nggak ada wisuda? Jadi aku tuh pakai sekolah payung. Sekolah payung? Iya. Sering hujan. Payung kan? Sekolah apa yang dipakai kalau hujan? Sekolah payung. Kenapa? Sedia payung sebelum hujan. Nah, negara apa yang nanti aja lah. Hari kamu ke wawancara kakak itu tebak-tebak. Jadi sekolah payung itu sekolah yang menyediakan buat anak-anak yang homeschooling yang hanya datang ke sana ketika ujian. Oh, terus wisuda kemarin? Belum, nanti tanggal 23 hari Kamis. Oh, ya insya Allah. Kalian juga udah wisuda? Udah. Kemarin banget. Sama Rakana Raina juga kemarin hari Sabtu. Iya sama. Iya, pas wisuda gimana? Senang? Biasa aja ya. Paling yang sedih orang tuanya ya. Iya, karena apalagi kalau anaknya kembar bayarnya 2 kali lipat. Itu pasti sedih banget. Nah, persamaannya ini juga Rakana Raina juga memutuskan untuk mondok. Itu salah satu efek, katanya salah satu efek sekolah online kemarin itu banyak anak-anak yang pengen mondok. Kalau saya tanya ke orang pondoknya tuh berkali-kali lipat karena mereka bosan di rumah online. Nah, sementara kalau yang mondok itu kan ya aktivitasnya banyak aktivitas gitu. banyak dan sudah
isolasi sendiri Ya, kan. dan kalau di pesantren tuh disibukin gitu kan. Kemarin ada ke rumah temennya Ambu. Nah, abah ngobrol sama suaminya temennya Ambu tuh. Curhat ini. Dan itu Ayo bukan kan curhat. curhat, ini aku menceritakan pengalaman aku dari Bandung. Laporan. Jadi itu kalau di awal-awal tuh emang harus disibukin dulu anak pesantrennya, jadi mereka nggak ingat orang tuanya gitu. Kalau kamu akan pesantren juga ntar? Insya Allah masuknya tanggal 2 Juli Di mana? di Sabilat aja Di mana itu? di Bandung. Oh, tapi itu homeschooling, boarding school juga. Bandung sekolah pesantren. Kamu bakal sedih nggak pisah sama Abah dan Ambu? Belum tahu tuh. Kayak kalau sendirian ya jelas sih ya, tapi kayaknya di sana ya sebagaimana aku katakan barusan disibukkan dengan Teori, ntar kamu juga nangis sana. Orang biasanya kamu bertiga doang, kan kamu anak tunggal. ya kan karena justru anak tunggal jadi aku bosin di rumah. Kalau di sana banyak teman, sekamar ada 20 orang, satu kelas ada 30 orang. Terus gimana? Yang sedih Abah atau Ambu? Dua-duanya. Sedih, kalau kamunya enggak? Belum tahu, aku kan belum masuk pesantren. Aku masuk pesantren aja, aku belum bisa mengatakan bagaimana keadaan di sana, perasaannya gimana dan seterusnya belum bisa. Nanti insya Allah kalau aku lagi libur dari pesantren aku kesini lagi insya Allah. Terus ceritain. Terus yang bikin kamu pengen di pesantren kenapa? Ya mungkin yang sudah dibiasakan dari kecil ya untuk membaca Quran, menuntut ilmu dan pesantren dulu. Menurut aku itu tempat terbaik untuk belajar ilmu syar'i. Orang kamu nggak pesantren aja udah hebat gini, ngapain tambah pesantren? Ya biar makin hebat lagi insya Allah. Oh gitu. Insya Allah. Aku nggak takabur. Oke, kok Nino Nuno katanya nggak jadi pesantrennya? Nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa? Nggak bisa ulang. Pulang katanya. Nggak bisa pulang. Ayah bundanya pengennya pesantren atau enggak? Enggak. Enggak juga ya. Setengah hati. Tapi memang sebetulnya Abah sama Abu juga kok Sama. sedih gitu kalau misalkan anaknya masuk pesantren kebayang, tapi karena untuk menggapai sebuah kenikmatan ya dari aku untuk menggapai sebuah kesuksesan itu tidak harus menunjukkan usaha. Kayaknya mah Abah Ambu mah sebetulnya pura-pura sedih. Sebetulnya mah kamu pergi tuh senang, mereka jadi nggak ada yang repot. Kalau gitu bagus, win-win. Abah sama Abu aku pergi senang, aku di sana juga main sama teman-teman senang. Gitu, win-win solution. Ya, Sedih. solusinya Pak. Nggak perlu disibukkan, udah lupa. Lihat Abah udah nangis. Agak tahu baru sadar. Enggak Abah nangis. Abah nangis loh. Oh, itu bener kan sedih makanya kayak kemarin Sedih karena kamu nggak sedih. Anak macam apa ini kamu katanya Abahnya sedih. Ya aku belum tahu keadaannya kayak gimana. Aku belum tahu keadaannya kayak gimana di pesantren kayak gimana. Aku kalau untuk Kira-kira kamu bakalan sedih atau enggak? secara umum mungkin enggak, tapi pas mau tidur aja karena ingat Ambu. Katanya kamu tidur masih suka di PPND sama Ambu ya? Pendek apa? PPND itu di Nina boboin gitu di. Enggak, dia dipeluk aja, habis itu aku tidur di kamar aku. Ntar gak ada yang melukin Apa? di sana. Nggak apa-apa, kan namanya pembiasaan, sesuatu yang mungkin awalnya harus dipaksakan tapi nanti terbiasa juga. Teori. Teori. Ntar paling 2 minggu juga minta pulang gitu malah. Iya, nggak apa-apa. Karena di sana tiap Jumat malam tuh ada kajian umum, jadi Abah sama Ambu bisa datang aja ya. Ya bisa ketemu lah. Oh berarti belum siap pisah sama Abah Ambu. Enggak, ini mah sekedar untuk menguntungkan Abah Ambu aja. Dan karena dipaksa sama Kak Irfan untuk terbiasa. Masih Bandung ini. Iya, anak Kak Irfan mah di Solo jauh. Karena Kak Irfan sedih nggak? Kak Irfan sedih nggak di Tegalan? Sedih. Kan sama aja kan. Pada dasarnya semua orang tua juga. Iya benar. Naluri aslinya sama aja. Ngeliat Nino Nuno tadinya mau pesantren, terus nggak jadi. Sayang sekali kenapa? Coba nasihatin, coba. Ya nggak tahu ya, aku juga nggak mengatakan kalau di luar pesantren itu pasti tidak baik, enggak, tapi ya sepengetahuan kita, sepengetahuan Abah dan Ambu yang disampaikan pada aku kalau yang paling baik itu pesantren. Kebetulan aku tuh Beda-beda ya. kebutuhannya beda-beda setiap anak. Dia mah nggak ada kakak adik lagi. Iya, kamu kan nggak punya kakak, nggak punya adik. Iya, adanya. Biasa sendiri. Nanti kamu akan ketemu banyak orang baru, teman-teman baru banyak banget. Kira-kira kamu bisa nggak bersosialisasi bareng mereka? Bisa, aku udah punya banyak temen. Insya Allah bisa. Aku udah punya banyak temen. Aku Ini tangannya.
Nggak apa-apa. Terus bro. Aku punya banyak teman itu di sana di sini aku punya banyak teman insya Allah banyak kenalan. Ada juga aku punya tanda kutip kakak dan adik. Kakak tuh maksudnya sepupu aku, kakak sepupu aku enggak di pesantren. Kakak sepupu, ada kakak maksudnya temen yang lebih tua dari aku. Ada juga tanda kutip adik yaitu teman-teman aku yang lebih kecil kayak 3-4 tahun lebih. Jangan-jangan kamu pesantren ntar kamu punya adik loh. Amin. Kalau ntar gimana begitu? Ya, alhamdulillah. Terus nanti lebih sayang sama adik kamu daripada kamu dilupain. Ya udah nggak apa-apa kok, kemustaan. Aku hidup, aku sebetulnya hidup nggak perlu siapa-siapa. Aku cuma perlu Allah untuk. Yakin beneran nggak perlu orang tua? Ya kalau Allah menghendaki, iya. Alhamdulillah aku bisa hidup lewat orang tua. Tapi kalau Allah menghendaki, bisa aja. Allah nggak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Siap sendiri? Insya Allah, Bismillah. Waduk ibu. Pasti saya. Sedih ambu tahu ya. Iya tahu aku juga. Ada sepupunya aku juga ke sana juga. Terus aman, insya Allah ya. Ini Nono gimana nggak jadi? Ya udah, terserah mereka. Tapi ya tahu ya, mungkin setiap anak kebutuhannya beda kayak kata Abah tadi. Mungkin anak kebutuhannya lebih perlu di sekolah biasa yang bisa pulang tiap hari, atau mungkin Nono emang belum siap aja untuk ditinggal orang tua gitu. Nono nggak jadi kenapa? Bisa pulang katanya. Biar cepat pulang ya. Kak Irfan juga maunya Rakana Raina nggak usah jadi, tapi mereka mau. Ya udah nggak mau biarin, emang pesantren tuh Bang. Tapi Kak Irfannya sendiri. Emang Kak Irfan sekarang sendiri banget di rumah? Enggak juga. Lagi pula Kak Irfan enak di rumah aku. Taman belakang paling segede ini, di sini kan ikan segini banyak, aviari gede, nggak bakal bosan di sini. Tapi kan berarti Kak Irfan kan ada 5 anak, 2 tiba-tiba pergi. Ya, Abah sama Amu punya 1 anak, tinggalan lo tuh, gak ada siapa-siapa lagi. Meninggal kan? Masih ada 3 ya. Emang masih ada 3. Emang masih ada 3. Iya juga. Ini gimana dong nih Nono gimana? Kasih semangat dong, kasih semangat. Tunjukin nih. Masih Coba. ada tahun depan. Coba kasih semangat. Oh, saya kasih semangat untuk apa? Untuk Siapa tahu berubah pikiran loh. ya Siapa tahu berubah pikiran. coba kalau kamu bisa merubah mereka jadi masuk itu kamu hebat. Oke. Bismillah. Kasih Coba yuk. Apa ya? Coba kalau kamu bisa merubah mereka, kita pergi umroh bareng. Ayo coba. Oke. Kamu mau mendapatkan tahu nggak pahala umroh apa? Kalian tahu nggak pahala umroh apa? Ini umroh siapa nanti? Tar Pak. Oh, enggak. Kalau kita diajak kita mau ikut mempengaruhi sebenarnya. Kalau diajak ya. Ayo coba kalau itu kita umroh beneran. Rasul mengatakan bahwa umrah itu antara 2 umrah, antara itu semua dosanya dikabulkan. Nah, kalau misalkan aku umrah, Semua dosa dikabulkan gimana sih? Gimana sih? semua dosa diampuni. Ya bunyi terus. Di antara 2 umroh. Dan ada umrah. Nah, kan aku kemarin umrah, alhamdulillah. Nah, kalau kalian bisa masuk pesantren dan aku umrah, berarti kalian telah menjadi perantara untuk aku umrah, ya kan? Enaknya kamu dosa kamu yang hilang, mereka yang rokok. Ya, karena kalau kalian menyebabkan dosa aku diampuni, maka kalian mendapatkan pahala. Nah, itu. Kita doakan juga nanti mereka. Pertama, kalian mendapat pahala mengampuni, tanda kutip mengampuni dosa orang lain. Kedua, kalian dapat pahala masuk pesantren. Emang kok nggak masuk pesantren nggak dapat pahala? Dapet. Tapi Ya kalau di pesantren peluangnya lebih besar untuk dapat pahala. Peluangnya lebih besar. Dimanapun di seluruh belahan dunia kita bisa dapat pahala, tapi kalau di sini peluangnya lebih besar. Lebih mudah. Keutamaan ilmu syar'i memang apa ada ya? Keutamaan ilmu syar'i ada. Ada hadisnya gitu. Mayuridillahu lahu khairan falyufaqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham agama. Jadi gimana nih Nono? Bertahan. Berubah pikiran. Pesantren nggak? Nggak berubah. Belum. Padahal
intinya mau belajar dimanapun, semuanya kan kembalikan ke niat. Iya. Niatnya harus karena Allah. Iya. Mau di pesantren, mau tidak pesantren, yang penting emang niatnya juga untuk mencari ilmu. Percuma ke pesantren tapi niatnya juga beda-beda, iya kan? Jadi pertama tuh kalau masuk pesantren tuh yang pertama luruskan niat. Dan kalau kita lagi malas juga gitu. Kita luruskan niat, kita masuk pesantren tuh karena apa gitu. Hadis tentang niat ada. Hadis tentang niat ada. Boleh mungkin. Oke, itu hadis pertama. Hadis pertama yang disebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Dan kenapa Imam Nawawi menempatkan hadis ini di posisi pertama? Berarti ini adalah sesuatu yang pertama harus kita sadari. Berarti sesuatu yang sangat penting gitu. Bunyi hadisnya. Bunyi hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada perawinya, ada tentang perawinya, tapi agak panjang. Tapi aku sebutkan aja. Tapi nanti pas terjemahan aku sebutkan kandungan hadis aja. Bahwa Imam Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima ladainihuma sahih kutubil musannafah. Jadi diriwayatkan dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bapaknya Hafs, Abu Hafs. Dia menemukan pokok hadis ini adalah setiap amal itu tergantung dari niat, dan pahala dari setiap amal itu juga tergantung pada niatnya. Maka kalau kita beramal karena Allah dan Rasulnya, maka yang pahala kita yang kita dapat itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita niat kita yang lain, maka niat kita untuk yang itu. Dan wa malahum fil akhirati min khalaq. Kalau di surah Al-Baqarah, dan mereka di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa dari amalan mereka. Jadi nanti kalau di pesantren pun niatnya bisa beda-beda ya? Niatnya bisa beda-beda dan harus diperhatikan niat yang benar. Mendingan di luar pesantren tapi niat yang benar daripada pesantren tapi niatnya salah. Ya mendingan di luar pesantren niatnya benar. Ya mendingan di pesantren niat yang benar daripada di luar pesantren niatnya juga benar. Oh iya. Double. Oh iya. Nanti kan kamu di pesantren kan ketemu orang-orang beraneka macam tuh. Pasti nggak semuanya niatnya sama, nggak semuanya baik. Ada juga yang nakal-nakal, ada yang juga orang ngelawan. Walaupun di pesantren namanya juga kan manusia. Iya. Ntar kamu jadi ke bawah-bawah gitu. Enggak, insya Allah aku nggak ke bawah. Dan pertama, kalaupun seluruh isi dunia ini berusaha untuk membuat aku berubah, maka mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan izin Allah. Kenapa kamu bisa kuat gitu? Bukan setiap orang juga bisa kalau dengan kehendak Allah, tapi pokoknya pada dasarnya kayak gini. Kalaupun semua orang di dunia itu kafir, kita muslim, maka kita tetap harus muslim. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang asing. Karena Islam ini terakhir dalam keadaan asing di zaman Rasulullah SAW, dan akan kembali berakhir dalam keadaan asing. Kamu pernah nakal nggak? Apa? Kamu pernah nakal nggak? Maksudnya gimana? Kamu pernah nakal nggak? Maksudnya nakal yang kata Kak Evan mempengaruhi orang? Bukan, misal lawan orang tua, bohong. Aku pernah naik genteng sebelah. Ya waktu masih kecil. Yang paling nakal kamu yang lakukan apa? Itu naik genteng tetangga sebelah. Mungkin properti orang lain. Bentak orang tua. Dulu waktu masih kecil. Ya masih 7 tahun. Sekarang nggak pernah lagi? Insya Allah nggak bakal lagi. Bohong ke orang tua, pura-pura udah sholat pada belum? Nggak pernah insya Allah. Terus pura-pura puasa padahal enggak? Nggak, insya Allah juga. Insya Allah aku nggak pernah melakukan itu, dan insya Allah aku nggak akan melakukan itu. Maksudnya, dan apalagi kalau konteks di pesantren ya. Meskipun orang tua kita nggak ada, tapi kita tahu kan orang tua telah mengamanahkan kita ke pesantren itu untuk belajar. Niatnya bukan untuk yang lain gitu ya. Ya boleh, di pesantren memang banyak teman. Di pesantren Tenang. Di pesantren nama banyak teman. Di pesantren ada fasilitas lain, ada fasilitas yang beragam. Itu memang bisa menjadi kelebihan dari pesantren, tapi tujuan utamanya tetap untuk Allah. Yang saya doakan aku juga supaya niatnya benar. Emang cita-citanya itu jadi apa? Siapa aku? Aku cita-citanya pengen jadi imam Masjidil Haram, sama pengen punya perusahaan pesawat terbang. Kan pengen ketemu sama Beja Bibi dulu ya? Apa? Pernah. Pengen. Udah akhirnya ketemu kan? Aku tuh masih bayi. Jadi pengen punya perusahaan pesawat terbang terus jadi imam Masjidil Haram. Lebih susah mana? Oh,
alam, aku belum tahu karena aku belum jadi ketuanya, aku belum jadi imam Masjidil Haram dan aku belum punya persoalan-persoalan tambah. Kalau yang imam Masjidil Haram tuh jelas karena kalau kita ingin sepenuhnya berkhidmat pada agama kita bisa menjadi dai, imam Masjidil Haram dan seterusnya. Tapi kalau tapi di samping itu kan kita tetap sangat bisa memiliki profesi lain gitu. Nah kalau yang profesi lain itu aku belum memastikan bidangnya apa, mau aeronautika, perusahaan pesawat terbang, atau mau bisnis, atau mau sosial politik, belum tahu. Kan udah kebayang tuh untuk jadi imam tuh gimana, untuk jadi pengusaha atau apa tuh gimana? Ya. Kira-kira lebih berliku yang mana? Nggak tahu ya, tapi kita nggak tahu yang mana. Tapi selama kita niatnya itu benar karena Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Kamu mah teori. Ya udah, ngapain aku? Kamu udah tahu belum Nino Nuno? Cita-citanya apa? Tanya. Dulu belum pernah ini. Tanya tuh. Apa ceritanya? Tanya mereka. Siapa dulu? Coba tanya sama kamu. Kalian cita-citanya apa? Apa sama atau beda? Ya kalau kembar, pertanyaannya bagus tuh kalau kembar itu. Kalau kembar cita-citanya masih sama nggak? Nah itu ya. Sama nggak sih kalau kembar itu? Nuno cita-citanya apa Nuno? Pemain sepak bola sama dokter gigi. Dokter gigi pemain sepak bola tuh. Jadi main bola dulu bikin di gigi orang rontok baru benerin dia. Kalau Nino Pemain sepak bola. itu sama. Tapi plus itu juga? Enggak. Gitu loh. Nggak ada tambahannya. Pemain bola aja. Iya. Yang penghafal Al-Qur'an. Kenapa harus pemain bola? Enggak tahu apa. Suka banget. Emang mereka suka banget bola ya? Iya. Banget. Iya. Tapi suka main bola. Nih kalau yang itu mah cuma suka nonton. Aku main basket tiap hari. Kan bola bukan basket. Ya kalau kalian ambil contoh bola, kalian nonton bola dan main bola kan? Ya, Iya. aku nonton basket dan main basket. Tapi bolanya? Bolanya dulu udah berubah. Sekarang udah enggak. Berubah hobi. Udah Dulu berubah. dulu bola waktu masih di Indonesia. Terus itu seiring pandemi aku nggak bisa main di luar, mainnya sendiri di rumah, dan di rumah kebetulan ada ring basket. Jadi aku main basket. Ih, kamu tuh orang kaya ya? Ya, be aja. Kok sampai punya lapangan basket Gak punya lapangan ring. Tau kan dari kan kalau rumah tuh ada carport ya. Ada garasi. Jadi ini rumah aku nih. Jadi ini rumah. Ini rumah. Ini rumah ya. Ini rumah. Lantai 1, lantai 2. Ini taman belakang. Ini genteng, ada tangga. Di sini ada tangga, tapi ada tangganya turun nih. Ring basket doang. Nah, terus habis itu di sini ada garasi. Mobil di sini. Terus itu di depan garasi itu ada tempat buat mobilnya naik, terus itu ke garasinya. Nah, di belakang sini jalan. Nah, terus itu di sini ring basket. Jadi aku main jadi aku dari sini, lempar dari sini. Emang gak punya teman main basket aja sendiri? Main sama apa? Pandemi nggak boleh. Oh, gara-gara pandemi. Jadi gimana, pesantren nggak kita? Tapi bukan berarti juga nggak mempelajari agama ya. Hebatnya mereka itu nggak di lingkungan pesantren pun sudah hafal 30 juz dua-duanya nih. Tiga. Ya, tiga-tiganya dua keluarga maksudnya. Tiga-tiganya ya. Tiga-tiga, tapi mereka bisa sampai hafal 30 juz itu luar biasa loh. Hebat. Dia sekolah juga kayaknya mah jarang 30 juz ya? Oh, jus 30. Di sekolah juz 30, mereka 30 juz. Ada temen yang 30 juz nggak? Enggak. Iya, emang jarang, hebat. Aku cuma ada satu. Ada? Maksudnya khusus selain yang di Hafiz Indonesia ya, ada satu. Ya, hebatnya nih anak-anak Hafiz itu luar biasa ya. Mau nasihatin apa sama anaknya? Ya. Angkat dari bunda-bunda ya. Iya, sering sih. Alhamdulillah ya. Iya, yang penting ya itu tadi. Sama orang tua nurut ya. Di rumah sama ibu lah. Iya. Itu aja. Nanti lainnya pasti gampang. Karena ini juga karena doa ibu. Saya gini juga karena doa ibu saya pasti. Masya Allah. Tuh dengerin Aiman. Doa ibu tuh luar biasa. Mereka harus nurut sama orang tua. Karena ayahnya Nina Nuno juga percaya bisa seperti ini juga karena doa ibunya ayahnya Nino Nuno.
Doakan semuanya istiqomah ya, istiqomah dalam hal agama terutama. Betul? Betul Pak Ustaz? Ya udah closing ngomong. Ya, alhamdulillah. Ya udah. Kau tambah Coba 1, 2, 3 Pak Ustaz yang sini kayaknya. Subhanallah. Doa majelis, akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke guys, thank you ya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.